Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan juga kekuatan di hari ini. Pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu pendengar Blessing Morning untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat ke-17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, saya memberikan tema pada renungan kita di pagi hari ini, harapan yang tak terwujud. Bapak Ibu saudara pendengar Blessing Morning, pernahkah Bapak Ibu mengharapkan sesuatu dan itu tidak terwujud? Pasti pernah, bukan? Harapan yang tak terwujud seringkali menimbulkan rasa kecewa dan kesal. Misalnya, Bapak Ibu mengharapkan anak mengikuti arahan orang tua, tetapi ternyata anak memilih yang berbeda. Orang tua meminta agar anak fokus belajar, tetapi anak memilih sibuk dengan HP-nya. Atau kita ingin selalu sehat, tapi ternyata tanpa kita duga penyakit menimpa kita. Tentu ini bisa menimbulkan rasa kecewa, bukan? Bukan saja Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang mengalami hal itu. Para murid Tuhan Yesus pun memiliki harapan yang besar pada Tuhan Yesus. Para murid berharap Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dengan melihat kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka para murid memiliki harapan dan gambaran besar terhadap masa depan mereka. Tetapi harapan mereka pupus ketika Tuhan Yesus lebih memilih membiarkan nyawanya direnggut oleh para penjajah. Tuhan Yesus tidak memberikan perlawanan apapun, sehingga para murid mengalami kekecewaan. Bukankah kita sama seperti para murid ini? Ketika harapan kita tidak dijawab oleh Allah, maka timbul rasa kecewa. Kita mulai mempertanyakan kenapa Allah lama sekali menjawab doa-doa dan harapan kita. Kita mulai berpikir untuk meninggalkan ibadah sebagai bentuk rasa kecewa kita kepada Tuhan. Walaupun demikian, Bapak Ibu pendengar Blessing Morning,
Allah itu tetap sabar. Ia tetap sabar kepada kita. Sehingga dalam kisah ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus mendatangi para murid untuk membuka mata hati mereka. Sehingga mereka melihat kebenaran yang sesungguhnya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Allah pun sabar memberikan pengertian kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami dan juga melalui firman-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka hati melihat pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita di masa yang lampau? Dan juga membiarkan firman-Nya itu berbicara di dalam hati kita. Maka pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu pendengar Blessing Morning untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu untuk tetap mempercayai Allah sekalipun kita belum melihat pertolongan Allah di dalam hidup kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ini sama seperti yang dialami oleh Bapak Abraham. Sekalipun harapan-harapannya untuk memiliki seorang anak belum terkabulkan, tetapi Abraham tetap percaya kepada Allah. Marilah sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita, kita menyandarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mendatangi kami ketika kami merasakan kekecewaan, ketika harapan-harapan kami tidak terrealisasi atau tidak terwujud, tetapi Engkau tetap memberikan kesabaran kepada kami, supaya kami bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tolong supaya kami pun bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dan ajar kami melalui firman-Mu, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.